Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhammadiyah atau kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesempurnaan karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab majaa fi khatamin nubuwati, yaitu bab apa yang datang tentang tanda nubuwah, yaitu tentang cap cap nubuwah atau tanda kenabian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cap atau tanda kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus sebagai nabi dan rasul. Jadi semua nabi itu ada tandanya. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tanda, punya khotam, tanda kenabian yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa fihi thamaniyatu ahadits, yaitu di dalam pembahasan ini ada 8 hadis yang menjelaskan tentang tanda kenabian. Di dalam kitab ini disampaikan ada 8 hadis. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja membacakan hadis yang pertama. Seperti biasa, kami akan baca langsung ke sanad terakhir, yaitu sanad yang paling dekat dengan matan hadis. Anil Ja'di ibni Abdurrahman, dari Ja'ad anaknya Abdurrahman. Qala, dia berkata, Sami'tu as-Sa'iba ibna Yazida yaqul, aku mendengar Sa'id anaknya Yazid, dia berkata, Dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah pergi bersamaku, yaitu khalati, yaitu bibiku, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka bibiku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un, sesungguhnya keponakanku waji'un, sakit. Fama saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roksi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala, kepala orang yang sakit tadi. Wada'ali bil barokah, dan mendoakan aku dengan keberkahan. Wa tawaddoa fasyaribtu min wudu'ihi, lalu beliau berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, lalu aku minum dengan bekas air wudunya. Wa kumtu khalfa dhahrihi, dan aku berdiri di belakang punggung beliau. Fa nadhartu ilal khatami baina katifaihi, maka aku melihat ilal khatami, terhadap al khatam, itu tanda, tandanya Nabi, baina katifaihi, antara dua bahunya. Fa idza huwa mithlu sirril hajalah, yang mana khotam tadi itu mithlu zirril hajalah, seperti telur burung merpati. Bentuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW di antara dua bahunya itu seperti telur burung merpati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, dan diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam sahihnya. Jadi dari sini
dapat diambil pelajaran bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu zatnya berkah, badannya ya secara jism beliau itu berkah, ya bahkan bekas air wudhunya itu berkah. Itu sepakat para ulama menjelaskan bahwasannya bekas dari jism, dari jasad Nabi Muhammad SAW itu adalah berkah. Boleh mengambil berkah dari bekas jasad Nabi SAW, itu seperti air wudhunya, keringatnya, ya itu khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada anjuran dan tidak ada penjelasan baik itu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mana para sahabat itu tidak ada yang diambil berkahnya oleh para tabi'in. Tabi'in tidak ada yang diambil berkahnya oleh para tabi'ut tabi'in. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW memang ada. Ya. Dan juga dari sini diambil pelajaran bahwasanya letak khotam, yaitu letak tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu ada di antara dua pundak atau dua bahu Nabi Muhammad SAW. Yaitu bentuknya seperti telur burung merpati, ya. Jadi besarnya itu seperti telur burung merpati. Baik. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya, yaitu an Jabir ibni Samurah. Dari Jabir ibni Samurah qala, dia berkata, ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uddatan hamra'a mithlu baidatil hamamati. Aku melihat, ya, kata Jabir ibni Samurah, aku melihat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW baina katifai Rasulillah SAW, di antara dua pundak atau dua bahu Rasulullah SAW. Wuddatan hamra. Wuddatan hamra itu adalah seperti sepotong daging yang hamra, yang berwarna merah. Ya. Jadi khotamnya itu bentuknya seperti sepotong daging yang berwarna merah. Mithla baidotil hamamah, yang serupa dengan baidotil hamamah, seperti telurnya burung merpati, ya. Itu, ya. Jadi di hadis ini ada penjelasan tambahan, yaitu itu bentuknya seperti sepotong daging, ya. Jadi seperti sepotong daging berwarna merah dan serupa dengan telurnya burung merpati, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul musannif, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Musannif di sini adalah penyusun kitab ini adalah Imam Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Tabrani di dalam Al-Kabir, dan riwayat Ibnu Adi di dalam Al-Kamil. Baik. Selanjutnya hadis yang ketiga, yaitu an Asim ibni Umar ibni Qatadah. Dari Asim, anaknya Umar, anaknya Qatadah. An jaddatihi, dari neneknya Rumaisah, namanya Rumaisah. Neneknya itu qalat, berkata dia, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pernah mendengar sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, beliau mendengarkan nenek tersebut. Dan ketika mendengarkan itu, ya, kata nenek tersebut, walau asya'u an uqabbilal khatamal ladzi baina katifaihi min hubbi. Walau asya'u, kalau sekiranya aku ingin, ya, an uqabbilal khatama, saya akan mencium khatama, yaitu tanda, yaitu khotamnya Nabi itu, yaitu tanda kenabian yang ada alladzi baina katifaihi min qurbi, yang ada di antara dua pundaknya Nabi itu, min qurbi, karena saking dekatnya.
nenek tadi itu pengen nyium khotamnya Nabi itu. Ya, kalau sekiranya pengen la fa'altu, niscaya aku akan lakukan katanya. Itu keinginan nenek tadi ya. Tapi tidak terlaksana ya. Yaqulu li Sa'din ibni Mu'adin yauma mata. Beliau bersabda terhadap Sa'ad ibni Mu'ad ketika mata, beliau wafat. Ihtazza lahu arsyur rahman. Ya. Terguncang ya, lahu karenanya, yaitu karena kematiannya itu arsyur rahman, yaitu arsynya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kematian sahabat tadi ya. Hadis selanjutnya, hadis yang keempat ya. Jadi hadis yang ketiga tadi diriwayatkan oleh musannif sendiri, yaitu Imam Tirmidzi. Selanjutnya hadis yang keempat, yaitu qala tsani Ibrahim ibnu Muhammadin, yaitu menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Muhammad min wuldi Aliyin, dari anaknya Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dia ya, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Aliun, adalah Ali, yaitu bapaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara al-hadits bitulihi, lalu beliau menyampaikan hadis bitulihi, dengan panjang lebar ya. Jadi beliau mensifati di dalam hadis itu dengan panjang lebar ya. Jadi panjang sekali, lengkap ya. Dan di antara hadis itu beliau mengatakan wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah. Dan beliau berkata baina katifaihi, di antara dua pundak atau bahunya itu khatamun nubuwah. Ada khatamun nubuwah, yaitu ada tanda kenabian. Ada tanda kenubuahan. Ya. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah khatamun nabiyyin, adalah tandanya para nabi. Namun hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Mishkah ya, nomor 5791. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mendhaifkan ya, beliau mendhaifkannya ya. Beliau mendhaifkannya, sehingga sebaiknya kita tidak memakai hadis ini ya, cukup kita mengetahuinya saja. Di antara faedah kenapa kok ada hadis dhaif di dalam kitab-kitab para ulama ya, bukan mereka tidak mengetahui kedhaifan, terkadang mereka menampilkan sebagai sebagai ilmu untuk orang-orang selanjutnya, bahwasanya ada hadis dhaif seperti ini sebagai ilmu. Ketika tidak ditampilkan hadis dhaif itu, terkadang nanti malah orang-orang tidak tahu tentang hadis dhaif. Di antara hikmahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang selanjutnya. Qala tsani Ilba'u ibnu Ahmar al-Yashkuri, telah menceritakan kepadaku Ilba ibnu Ahmar al-Yashkuri. Qala haddatsani Abu Zaid Umar ibnu Akhtab Al-Ansari, telah menceritakan kepadaku Abu Zaid Umar ibnu Akhtab ya, bukan Umar ibnu Khattab, lain lagi, yaitu Abu Zaid Umar ibnu Akhtab ya, Al-Ansari. Qala, dia berkata, yaitu Umar ibnu Akhtab Al-Ansari, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku, famsah dhahri, maka usapkanlah punggungku ya, famasahtu dhahrahu, kemudian aku kata Umar ibnu Akhtab, aku mengusap dhahrahu, yaitu punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'at asabi'i ala al-khatami ya, fa waqa'at asabi'i, lalu aku ya, yaitu jari-jariku itu
menyentuh alal khotami, terhadap khotamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengusap punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai, ya, tersentuh, yaitu khotamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi ada khotamnya di belakangnya. Qultu wa mal khotam. Aku bertanya, yaitu Ilba perawi di sini bertanya, ya, wa mal khotam, apa al khotam itu? Qala, dia berkata, yaitu Abu Zaid Umar ibnu Akhtab al-Ansari berkata, sya'aratun mujtami'atun, yaitu kumpulan bulu-bulu. Jadi ada bulu-bulunya. Ini menambah penjelasan kepada kita bahwasanya di khotamnya Nabi SAW itu ada bulu-bulu. Ya, ini tidak ada di hadis-hadis sebelumnya, dan hadis ini sahih. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim di dalam mustadraknya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Hakim di dalam mustadraknya. Hadis ini sahih. Jadi menjelaskan khotamnya Nabi itu ada bulu-bulu, ya, ada bulu-bulu, ya. Dan ini tidak dijumpai di hadis-hadis sebelumnya dan setelahnya. Jadi karena memang Abu Zaid Umar ibnu Akhtab ini memang ngusap punggungnya Nabi SAW, dan mungkin yang beliau rasakan, ya, jadi ada bulu-bulu seperti itu di khotamnya Nabi SAW, ya. Dan itu tidak dirasakan oleh sahabat yang lain karena beliau langsung mengusap punggungnya Nabi, jadi tahu persis, ya. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya, yaitu Sani Abdullah ibnu Buraidah telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Buraidah, qala, dia berkata, sami itu Abi Buraidah, aku telah mendengar Abi Buraidah, yaqulu, dia berkata, Ja'a Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah datang Salman al-Farisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi ini dari Persia, ya. Beliau awalnya penyembah api, yaitu kaum penyembah api, ya. Namun nantinya dia masuk Islam, ya. Salman al-Farisi pernah datang kepada Rasulullah SAW hina qadima al-Madinah, ketika beliau datang ke Madinah. Memang beliau datang ke Madinah itu untuk mencari kebenaran, untuk mencari Nabi Muhammad SAW, ya. Hina qadimal Madinata bima idatin 'alaiha rutabun, beliau membawa maidah, yaitu hidangan, 'alaiha, yang mana di atas hidangan tersebut, ya, rutabun, ada kurma matang, ya, rutab, ya, kurma matang. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan hidangan tersebut di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Salman, ma hadza? Wahai Salman, apa ini? Ya. Faqala, lalu Salman berkata, sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Ini adalah sedekah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu, ya. Ini sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabat engkau, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irfa'ha fa inna la naqulu shadaqata. Ya, angkat, ya. Ambil saja. Fa inna la naqulu shadaqah. Sesungguhnya kami tidak memakan sedekah. Ya, Nabi Muhammad, ya, para nabi, ya, itu tidak makan sedekah, tidak memakan makanan dari sedekah, ya. Itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tidak makan sedekah, ya. Qala farafa'aha, dia berkata, lalu dia farafa'aha, dia mengangkat makanan tadi. Jadi tidak jadi dikasih, ya, karena tidak dibolehin sama Nabi SAW.
Faja al-ghad, kemudian datang lagi besoknya, ya. Bimithlihi, dengan yang semisalnya, maksudnya dengan membawa hidangan lagi yang ada rukabnya tadi. Bahwa doahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dihidangkan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Faqala, lalu Salman menjawab, "Hadiyatun lak." Ini hadiah untukmu, ya, untuk engkau. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li ashabihi, terhadap sahabat-sahabatnya, ubsutu, yaitu hidangkanlah, maksudnya hidangkanlah untuk dimakan. Nah, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau punya makanan, ya, ini tidak dimakan sendiri, tapi malah dihidangkan untuk sahabat-sahabatnya. Baik. Tsumma nadhara ilal khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Salman nadhara ilal khatam, yaitu memperhatikan terhadap al khatam, yaitu tanda kenabian. Ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tanda kenabian di situ. Lalu fa'amana bihi, lalu beliau beriman kepadanya. Jadi setelah melihat ada tanda kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW, lalu Salman beriman kepadanya, lalu masuk Islam. Ya. Wa kana lil Yahud, adalah Salman itu miliknya Yahudi. Ya. Pernah jadi budaknya orang Yahudi. Ya. Ini panjang ceritanya kalau kita cerita Salman. Salman ini sebenarnya orang dari golongan bangsawan, dia di Persia. Tapi berhubung dia mencari kebenaran, ya, dia rela menjadi budak. Jadi dari Persia itu dia pernah masuk Nasrani, ya, dari penyembah api pernah masuk Nasrani. Setelah itu ganti pendeta lagi, berapa kali ganti pendeta, sampai pendeta yang terakhir itu berpesan kalau nanti akan diutus seorang nabi di Madinah, ya, akan diutus seorang nabi di Madinah, yang mana di situ banyak pohon kurmanya, di situ hijau lebat di situ. Dia rela menjadi budaknya orang Yahudi yang ketika itu melakukan perjalanan ke Madinah. Ya. Itu Masya Allah. Makanya Salman ini dijadikan anak oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi ahli baitnya Nabi SAW. Padahal beliau tidak punya nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa? Melihat perjalanannya yang sangat sangat menginspirasi, ya, menginspirasi kita semua untuk mencari kebenaran. Beliau melakukan perjalanan yang sangat panjang. Baik. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelinya, yaitu membeli Salman, ya, yang awalnya jadi budak, dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberdekakan, ya. Bikada wa kada dirhaman, dengan beberapa dirham. Ala an yaghrisa lahum nakhlan fayamala Salmanu fihi hatta tut'ima. Ya. Ala an yaghrisa, yaitu menanam, lahum nakhlan, ya, bagi mereka nakhlan, yaitu kurma, fayamala Salman, lalu Salman bekerja di situ, fihi hatta tut'ima, sampai buah-buah dari kurma tadi masak, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanamkan, ya, an-nakhila, yaitu kurma tadi, illa nakhlatan wahidatan faqarasaha Umar, ya. Jadi semua kebun itu, ya, yang menanam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan Nabi. Jadi Nabi yang menanam, Salman yang bekerja, Salman yang menjaga. Tapi yang menanam tetap Rasulullah SAW. Tapi ada satu nakhlah, ya, yaitu ada satu pohon kurma yang warasaha Umar radhiyallahu anhu. Yang mana yang menanamnya itu adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmil nakhlatun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fahamalatin nakhlu, lalu ketika berbuah ya. Jadi berbuah nakhl itu, yaitu kurma itu, min amiha, dari masanya, yaitu waktu masa panen berbuah semua ya. Walam tahmil nakhlatun ya. Dan ada satu pohon kurma yang belum berbuah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Masya'nu hadhihi nakhlah?" Ada apa dengan satu pohon kurma ini kok tidak berbuah ya? Faqala Umar. Umar menjawab, "Ya Rasulullah, ana warastuha." Wahai Rasulullah, saya yang menanamnya. Ya. Jadi kebetulan yang tidak berbuah itu adalah pohon kurma yang ditanam oleh Umar ya. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Rasulullah dicabut ya. Yaitu pohon kurma tadi. Wa gharasaha, lalu ditanam kembali. Fahamilat ya. Fahamilat min amiha, lalu berbuahlah tahun itu juga. Itulah berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa kok waktu ditanam Umar tidak berbuah, ketika ditanam Nabi kok berbuah? Dan hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Al-Hakim di dalam Mustadrak. Baik. Ada dua hadis lagi. Nah, hadis ke-22 dan 23 di sini. Yaitu an Abi Nadrah, dari Abi Nadrah qala, dia berkata, sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Aba Sa'id Al-Khudri dari tentang khatam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah, yaitu tentang tanda an-nubuwah. Faqala, lalu dia menjawab, kana fi dhahrihi bad'atun nashizatun, adalah di punggungnya itu adalah ada bad'atun nashizatun, ada daging yang nashizah, yang menyembul ya. Jadi ada daging lebih ya. Tanda nubuwah itu seperti ada daging lebih di belakang, di belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik, lanjut ke hadis yang terakhir, yaitu an Abdullah ibni Sarjis qala, dari Abdullah ibni Sarjis, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nasin min ashabihi, sedangkan beliau itu berada di antara para sahabat-sahabatnya. Badurtu, maka aku berkeliling, hakadha min khalfihi ya. Lalu kata Abdullah ibni Sarjis ya, aku berkeliling di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengelilingi Nabi ya, ada maksudnya ya. Fa'arafa alladhi uridu, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang aku inginkan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paham apa yang diinginkan oleh Abdullah ibni Sarjis, bahwasanya Abdullah ibni Sarjis ini pengen ngeliat ya, berkeliling itu pengen ngeliat tanda kenubuahan Nabi Muhammad SAW yang ada di belakang punggung Nabi SAW itu. Alqa arida an dhahrihi, lalu Nabi SAW karena tahu ya, lalu Nabi sengaja alqa arida, menjatuhkan rida, yaitu kain penutup ya, an dhahrihi, yang ada di punggungnya itu. Nabi SAW sengaja jatuhkan ya, supaya terbuka ya punggungnya. Fara'aitu mawdi al-khatami ala katifaihi mithlal jum'i ya. Lalu aku melihat mawdi al-khatam, yaitu tempat khatam tadi, yaitu tempat tanda nubuwah, ala katifaihi, di atas ya, katifaihi, antara dua katifaihi, dua bahunya, mithlal jum', yaitu seperti telur
merpati. Ya. Haulaha khilanun ka'annaha ta'ilun ta'alilu. Baik. Haulaha, yang diantaranya itu, ya, di sekitarnya itu khilanun, ada tai lalat, ka'annaha ta'alilu, seperti sa'alil, yaitu seperti daging. Ini ada gambaran yang lebih lebih jelas lagi, bahwasanya ada tai lalatnya, kata perawi ini, ya, kata Abdullah ibni Sarjis ini, ya. Di sekitarnya itu ada seperti tai lalatnya, ya. Ka'annaha ta'alilu, yaitu seakan-akan ia itu seperti daging. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, lalu aku kembali, hatta istaqbaltuhu, sampai aku berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Ya. Jadi setelah keliling tadi Abdullah ibni Sarjis ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan ghafarallahu laka ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Ya. Ini Masya Allah, ini mendoakan Rasulullah, ya. Faqala, lalu Nabi menjawab, ya, walakah, dan mudah-mudahan kamu juga. Faqala al-qaum, maka kaum, ya, yaitu para sahabat, berkata, istaghfarulaka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah memohonkan ampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu? Faqala, lalu Abdullah ibn Sarjis menjawab, na'am, iya, walakum, dan juga kepada kalian, yaitu kepada kalian para sahabat. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian beliau membacakan ayat ini, yaitu di dalam surah Muhammad ayat 19, yaitu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah, ya, memintalah ampun lidzambika, untuk dosamu, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari perempuan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat. Nah, ibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari 8 hadis ini jelas bagi kita bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah diperkuat kenubuahan beliau itu dengan tanda kenabian atau tanda nubuah atau khatamun nubuah, ya, sebagai bukti dan sebagai penguat, ya, akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang yang meragukan, ya, kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khatamun nubuah ini menjadi penguat akan kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satunya, hanya salah satunya saja, ya. Karena tanda kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Namun yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pada tanda khatam nubuah yang ada di antara dua bahunya tersebut. Dan itu berlaku juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat dibahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Nah.